Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan saya Pramada Harulaudin, Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen luar biasa pada IAIN Ponorogo. Pada video kali ini kita masih pada perkuliahan pada mata kuliah etika dan profesi hukum. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas kode etik bagi hakim. Ya, dalam hal ini saya akan mengangkat tema yakni kode etik hakim dan penegakannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. Saya awali dari pembahasan pengantar dulu tentang uh, arti pentingnya kode etik itu dijalankan dan ditegakkan di Indonesia. Jadi di era modern saat ini kan ada muncul kecenderungan untuk apa? Untuk menegakkan kode etik profesi pada profesi hakim. Itu karena kenapa? Karena dipicu oleh munculnya banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran yang merendahkan martabat hakim. Nah, kalau martabat hakim, citra peradilan itu turun, tentu masyarakat tidak akan percaya. Masyarakat tidak percaya, tentu akan terjadi chaos di mana-mana. Karena kan fungsi utama hakim itu kan memutus dan menegakkan hukum. Kalau hakim martabatnya sudah buruk, masyarakat sudah tidak respect, tidak percaya terhadap adanya penegakan hukum di Indonesia. Maka atas dasar hal tersebut, kode etik profesi bagi hakim itu perlu untuk ditegakkan. Nah, kalau bicara tentang siapa dari sisi formal yang menegakkan kode etik di Indonesia, kode etik hakim di Indonesia itu ada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ini adalah lembaga yang berwenang menindak pelanggaran kode etik profesi bagi hakim. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan dasar hukum. Dasar hukum kode etik bagi hakim di Indonesia itu diatur di dalam satu keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, ya, nomor 47 garing KMA garing SKB garing 4 Romawi garing 2009 dan nomor 02 garing SKB garing P.KY garing 14 garing 2009 tertanggal 8 April. Ini untuk hakim-hakim di bawah naungan Mahkamah Agung. Kalau nanti di Mahkamah Konstitusi itu ada kode etiknya secara tersendiri yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang tidak akan kita bahas pada video kali ini. Baik, saya lanjutkan berkaitan dengan sejarah kode etik bagi hakim di Indonesia. Jadi sejarah kode etik hakim di Indonesia itu dimulai saat Kongres 4 luar biasa Ikatan Keluarga Hakim Indonesia tahun 66 di Semarang. Yang pada pokoknya dalam kongres tersebut kemudian disepakati kode etik hakim Indonesia yang kemudian disempurnakan dalam Munas ke-13 IKHI tahun 2000 di Bandung. Kemudian sampai situ belum selesai juga, kemudian dilanjutkan pada rapat kerja Mahkamah Agung tahun 2002 di Surabaya. Kemudian barulah dirumuskan yang menjadi pokok daripada kode etik itu ada 10 prinsip pedoman perilaku hakimnya yang harus dijalankan oleh hakim-hakim di Indonesia. Nah, kemudian Mahkamah Agung saat itu kemudian untuk menguatkan rapat tahun 2002 itu menerbitkan pedoman perilaku hakim
melalui SK KMA nomor .2 KAM garing 104A garing SK garing Romawi 12 garing 2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pedoman perilaku hakim, dan kemudian ditindaklanjuti SK KMA nomor 215 KMA garing SK 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim. Nah, kemudian dengan adanya KY berdasarkan pasal 24B Undang-Undang 45, kan tugas daripada KY itu adalah satu, menjaga martabat dan keluhuran hakim-hakim. Maka bersama dengan KY, MA menyusun kode etik dan perilaku hakim yang pada pokoknya sekarang disepakati bersama KM, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY saat itu, yang diwujudkan dalam nomor 47 KMA garing SKB garing 4 2009 dan 02 garing SKB garing P.KY garing 4 Romawi garing 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, inilah hukum material, etika material yang diatur, yang disepakati bersama, yang kemudian menjadi dasar penegakan kode etik hakim di Indonesia. Nah, pada intinya tadi saya katakan ada 10 prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bisa dilihat di PowerPoint. Ada prinsip pertama itu berperilaku adil, sampai yang ke-10 itu bersikap profesional. Nanti apa itu poin-poin ke-10 itu akan saya uraikan dalam PowerPoint yang kita lihat langsung di dalam kode etiknya. Nah, ini kita bukakan kode etik hakim. Kode etik hakim. Nah, ini adalah kode etik keputusan bersama Ketua MA dan KY yang tadi saya sebutkan. Pada intinya tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini saya download langsung dari Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. Nah, tadi saya katakan ada 10 prinsip. Ya, itu di mana diatur. Kita lihat ke dalam isi daripada kode etik ini. Yang pertama itu tadi berperilaku adil. Ya, itu di poin C. Adil itu bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang jadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Equality before the law. Sama kedudukannya di depan hukum. Jadi hakim itu harus adil. Itu bagaimana penerapannya? Ini misalnya, hakim wajib menjalankan tugas-tugas hukum dengan menghormati asas praduga tidak bersalah. Presumption of innocence itu praduga tidak bersalah. Ya. Hakim dalam menjalankan pekerjaannya tidak mengharapkan imbalan. Hakim tidak memihak, imparsial itu tadi. Itu contoh penerapan daripada hakim harus berperilaku adil. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut umum dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Nah, ini prinsip pertama, yakni berperilaku adil. Kemudian yang kedua apa prinsipnya? Nanti untuk selanjutnya silahkan dibaca pada kode etik dan perilaku hakim ini. Yang kedua itu berperilaku jujur. Apakah itu kejujuran? Apa itu jujur? Kejujuran itu bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah.
Qulil haqqa walau kana murran kalau bahasa Arabnya. Katakan yang benar, yang salah, salah. Bagaimana penerapannya? Misalnya nih, hakim harus berperilaku jujur, fair, menghindari perbuatan yang tercela. Itu jujur. Jujur contohnya penerapannya yang lain, misalnya pemberian hadiah. Hakim itu tidak boleh meminta, menerima, dan harus mencegah suami atau istri, orang tua atau siapapun menerima hadiah, janji, dan lain sebagainya. Dari siapa? Dari advokat, penuntut umum, dan orang-orang yang berperkara. Maka kalau dosen saya, seorang hakim agung itu pernah menyampaikan ke saya, jadi hakim itu profesi yang menyendiri, tidak bisa ugal-ugalan, karena ya, kalau dia terlalu bermasyarakat kadang memang itu nanti potensi suap dan sebagainya itu akan muncul. Terlebih hakim yang bekas advokat ini kan ya, yang dulu gaya perlente, sekarang jadi hakim, dia harus menyendiri, dan itu susah biasanya. Itu contoh berperilaku jujur. Ya. Yang ketiga adalah berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana itu bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma agama, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, ini diterapkan baik di dalam maupun di luar. Nah, hakim kadang tidak bisa tidak boleh berbuat tercela. Misalnya hakim melakukan perselingkuhan itu dilarang, karena tadi yang ketiga itu adalah bahwa hakim itu harus berperilaku arif dan bijaksana, tidak melakukan sebuah tindakan yang tercela. Itu prinsip yang ketiga. Kemudian prinsip yang keempat adalah bersikap mandiri. Maksudnya apa? Bersikap mandiri. Mandiri itu bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Nah, sikap mandiri itu kan tadi kalau dalam 3 hal yang berdasar yang saya uraikan sebelumnya, pada video sebelumnya, itu adalah prinsip independensi kan. Dia mandiri, bebas campur tangan dari pihak manapun, itu independensi. Bagaimana penerapannya? Misalnya hakim harus menjalankan fungsi peradilan itu secara mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan dari pihak lain. Bahkan misalkan contohnya KPK itu kan yang mengangkat presiden misalnya. Presiden tidak boleh campur tangan dalam rangka penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, karena KPK itu bertindak harus independensi, harus mandiri. Yang kelima, berintegritas tinggi. Apa itu integritas? Integritas itu bermakna sikap pribadian yang utuh, berwibawa, jujur, tidak terkoyahkan. Integritas tinggi itu pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam menjalankan tugas. Integritas tinggi itu mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Itu integritas ya, integrity. Misalnya penerapannya, hakim tidak boleh mengadili perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik secara pribadi maupun keluarga, atau hubungan-hubungan yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Itu contoh. Ini kan
Kalau pada prinsip 3 tadi kan ini termasuk imparsial, ya. Hakim tidak boleh memihak, tidak boleh ada konflik kepentingan. Selanjutnya yang keenam itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan dan wewenang dan tugasnya tersebut. Bagaimana penerapannya? Misalnya gini, penggunaan predikat jabatan. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini prinsip bertanggung jawab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri, ya. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri ini, hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Bagaimana penerapannya? Hakim misalnya harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bisnis, hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisinya sebagai hakim. Itu contoh menjunjung tinggi harga diri, ya. Kalau bisnis tidak ada konflik kepentingan atau tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukannya dia sebagai hakim, ya sah-sah saja. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana penerapannya? Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan. Berperilaku rendah hati. Itu rendah hati bermakna sadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Penerapannya, hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, ya. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan materi, namun melainkan sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Nah, bagaimana ini penerapannya? Misalnya hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Nah, ini 10 prinsip pokok yang diatur di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa membuka dan mempelajarinya lagi dalam kode etik yang saya sebutkan. Silakan di-download gratis, ya, untuk kode etiknya ini, ya. Nah, tapi sebetulnya ada catatan ini berdasarkan catatan yang diatur dalam oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ada pasal yang dicabut itu sebetulnya. Misalnya Mahkamah Agung mencabut poin 10 yang menyatakan butir 10.1, 10.2 sampai 4 itu bertentangan dengan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan tidak berlaku. Misalnya 10.1, 2 lah, ini kan dihapus ini, ya. Namun meski walaupun sedemikian, dalam pelaksanaannya pun sebetulnya masih berjalan, ya. Ini catatan yang mungkin ada tambahan sedikit berkaitan dengan
kode etik dan pedoman perilaku hakim ya. Nah, untuk organ yang menjalankan penegakan kode etik dan perilaku hakim itu kan tadi saya sebutkan ada Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung ya, yang menjalankan atau menegakkan kode etik ini, yang diperiksa biasanya ya dalam persidangan majelis kehormatan namanya. Kemudian ini saya contohkan satu yang terakhir ini sebelum saya akhiri video ini. Ada kasus pelanggaran kode etik hakim. Ini ada contoh kasus yang menjerat seorang hakim perempuan yang berparas cantik bernama Vicha Natalia ya. Majelis Kehormatan Hakim ya memutus menjatuhkan sanksi pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun terhadap hakim PN Jombang yang bernama Vicha Natalia. Vicha Natalia dinilai terbukti melanggar keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2009 tentang kode etik dan perilaku hakim, dan peraturan bersama MA dan KY tahun 2012 tentang panduan penegakan kode etik pedoman perilaku hakim disebabkan gara-gara selingkuh dengan seorang hakim dan advokat. Nah, mantap. Perempuan selingkuhnya kedua orang, hakim dan advokat. Ya, pada pokoknya beginilah. MKH kemudian berkesimpulan, hakim terlapor ini terbukti beberapa kali menerima seorang yang bernama Gali Dewangga, seorang advokat, di rumahnya pada malam hari. Keduanya juga pernah bertemu di Bali pada jam kerja tanpa izin atasan. Kemudian Vicha Natalia pernah menulis surat cinta kepada Gali Dewangga. Selain itu, Vika juga bertemu seorang hakim yang bernama Agung Wijaksono di Hotel Borobudur dan berfoto bersama. Ya, pada pokoknya atas dasar hal-hal yang terus di atas, intinya menurut Majelis Kehormatan Hakim, hakim terlapor kemudian terbukti melanggar SKB yang disepakati. Ya, kemudian sebagaimana disebutkan di atas, kemudian MK mengeluarkan atau menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian secara hormat dengan hak pensiun terhadap hakim tersebut. Ini salah satu contoh ya, seorang hakim yang melanggar kode etik. Ini berkaitan dengan perbuatan yang tercela itu tadi ya, kalau di dalam 10 prinsip yang tadi saya uraikan. Nah, mungkin itu dari saya, terima kasih. Silakan kemudian digali lebih lanjut kode etik hakim ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi karena setiap putusannya selalu menyebut, demi keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Hal inilah yang membuat profesinya menjadi mulia, karena nasib seseorang dipertaruhkan dalam putusannya. Namun faktanya, hakim juga manusia yang tak luput dari godaan, hingga tak jarang banyak yang tergelincir, terjerumus, serta memutus dengan tidak adil, yang mengakibatkan terampasnya hak seseorang. Maka pada tahun 2001, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, yang salah satu wewenang dan tugasnya adalah melakukan pengawasan perilaku hakim. Peradilan bersih bukanlah mimpi, tapi tindakan. Dalam melaksanakan pengawasan hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim atau yang disebut dengan KEPPH. Contoh pelanggaran KEPPH misalnya: 1. Perbuatan asusila.
2. Narkoba, mabuk, atau minum-minuman keras. 3. Berjudi. 4. Perkelahian. 5. Suap, korupsi, pungli, dan gratifikasi. 6. Makelar perkara. 7. Poligami tanpa sepengetahuan istri. 8. Intervensi dalam menangani perkara. 9. Konflik kepentingan dalam penanganan perkara. 10. Mengomentari putusan. Dan 11. Komunikasi serta bertemu pihak. Itulah contoh pelanggaran perilaku hakim yang dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial. Apabila kita mengetahuinya, segera laporkan dan jadilah pelopor untuk peradilan bersih. Dalam melakukan pengawasan hakim, Komisi Yudisial melakukan penerimaan laporan masyarakat. Caranya, bisa datang langsung ke kantor Komisi Yudisial atau kantor penghubung Komisi Yudisial di 12 wilayah di Indonesia. Atau bisa juga via online di www.pelaporan.komisiyudisial.go.id. Bisa juga via email di alamat pengaduan@komisiyudisial.go.id atau bisa via pos serta call center Komisi Yudisial 187. Agar laporan ini mudah untuk ditindaklanjuti, maka ada tata cara dalam menyampaikan laporan. Pertama, laporan disampaikan secara tertulis atau format digital dalam bahasa Indonesia. Juga dapat dengan lisan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Kedua, surat laporan wajib menyebutkan identitas pelapor dengan melampirkan fotokopi identitas, surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial apabila pelapor memberikan kuasa kepada pihak lain. Ketiga, laporan menguraikan dengan jelas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Keempat, harus ada lampiran bukti dan data pendukung seperti rekaman video, audio, foto, surat pernyataan saksi, dan lain-lain. Kelima, jika laporan terkait dengan putusan perkara, maka pelapor melampirkan fotokopi putusan atau penetapan. Lalu bagaimana alur penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial? Nah, secara sederhana, terdapat 3 tahapan alur penanganan laporan masyarakat, yaitu penanganan pendahuluan, penanganan lanjutan, dan sidang pleno. Pada penanganan pendahuluan ini, laporan yang diterima kemudian diverifikasi terlebih dahulu. Apabila memenuhi syarat administrasi dan merupakan kewenangan Komisi Yudisial, maka laporan tersebut diregistrasi oleh petugas. Selanjutnya adalah penanganan lanjutan. Pada tahap ini, laporan yang telah diregister lalu dianalisis, yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi. Kemudian disampaikan dalam sidang panel untuk memutuskan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Untuk yang dapat ditindaklanjuti, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan kepada terlapor. Terakhir adalah tahap sidang pleno. Disinilah diputuskan terbukti atau tidak terbukti adanya pelanggaran KEPPH. Jika terbukti, akan diputuskan apakah sanksi yang diberikan ringan, sedang, atau berat. Untuk sanksi berat berupa pemberhentian tetap, akan diputuskan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH. Komisi Yudisial juga melakukan penerimaan permohonan pemantauan yang tata caranya sebagai berikut. Laporan disampaikan secara tertulis atau format digital dalam bahasa Indonesia. Juga dapat dengan lisan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial. Surat permohonan wajib menyebutkan identitas pelapor dan nomor perkara yang dimohonkan pemantauan, serta alasan yang mendasarinya, dengan melampirkan fotokopi KTP, SIM, dan paspor. Alurnya sebagai berikut. Komisi Yudisial melakukan penerimaan permohonan pemantauan persidangan, lalu menganalisa untuk mengetahui adanya indikasi dugaan pelanggaran KEPPH atau tidak. Selanjutnya adalah Komisi Yudisial melaksanakan pemantauan persidangan yang hasilnya akan disampaikan kembali kepada pemohon. Dengan tindakan inilah, peradilan bersih dapat diwujudkan.
Untuk itu, tanggung jawabnya tidak hanya ada pada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung saja, tetapi juga ada pada kita semua. Bangsa yang unggul, bangsa yang punya peradilan bersih.